Hai guys, kami dari kelompok 8 akan presentasi EPRs tentang fenomena ketidakseimbangan pada lapisan bumi. Anggotanya cantik loh guys. Ada Mutia, Ajeng Sekar, Saskia, dan Dinasti. Berdasarkan PP No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia antara lain sebagai berikut. Kebakaran merupakan peristiwa yang disebabkan oleh api yang tidak dapat dikendalikan, disebabkan karena faktor alami ataupun kelalaian manusia. Satu, kebakaran yang terjadi secara alami, misalnya kebakaran hutan, karena kekeringan penjaga, sehingga hutan menjadi sangat kering. Hanya dengan pemicu terik matahari, hutan bisa terbakar dengan segera. Sambaran petir juga dapat menyebabkan kebakaran. Tidak hanya di hutan, melainkan juga di daerah permukiman. Selanjutnya, fenomena alam. Banjir merupakan genangan pada daerah yang biasanya kering. Peristiwa banjir dapat terjadi pada lahan permukiman, perkantoran, maupun pertanian. Tanah sudah tidak mampu menyerap air karena kurangnya kemampuan infiltrasi tanah. Umumnya, banjir terjadi di daerah permukiman padat penduduk yang kurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air dikarenakan permukaan air banyak tertutup oleh material bangunan dan material padat lainnya seperti pengaspalan serta pengecoran jalan. C. Tanah longsor. Tanah menyebabkan pergerakan tanah, bebatuan, kerikil. Penyebab terjadinya tanah longsor dapat dikategorikan pada 3 hal, yaitu: yang pertama, struktur geologi, meliputi jenis tanah, pemabilitas tanah, dan kedalaman pelapukan batuan. Yang kedua, kondisi luar medan, diantaranya kemiringan, penggunaan lahannya. Yang ketiga, faktor pemicu lainnya, yaitu curah hujan yang tinggi dan gempa bumi. D. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya lapisan bumi. Peristiwa ini yang menyebabkan gempa bumi yaitu ledakan bom, pergeseran petahan bumi. Gempa bumi memiliki karakteristik yang khas yaitu tidak dapat dicegah, waktu terjadinya mendadak, dan tidak dapat diprediksi. Tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut dengan kecepatan tinggi akibat adanya gempa bumi di dasar laut. Arah pergerakan gempa secara vertikal akan merambatkan gelombang kejut pada air laut hingga ke daratan. Letusan gunung berapi yang terletak di bawah laut juga dapat menyebabkan tsunami. Potensi bencana tsunami akan terjadi jika terjadi hal-hal berikut. Potensi bencana tsunami akan terjadi jika terjadi hal-hal berikut. 1. Pusat gempa bumi terletak di bawah dasar laut. 2. Kedalaman laut kurang dari 60 km laut dangkal. 3. Kekuatan gempa bumi melebihi 6 SR. 4. Dasar laut mengalami sasaran vertikal sesar naik atau sesar turun. 5. Kolam air laut di atas epicentrum tebal. 6. Terjadi ledakan dahsyat gunung api di bawah permukaan air laut. 7. Terjadi longsoran besar di dasar laut. Mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana meliputi tindakan prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Berikut kerentanan bencana di Indonesia dan faktor penyebabnya. A. Rentan terhadap bencana. 1. Faktor alami. Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan panas matahari yang tinggi, UV sambaran petir. 2. Faktor manusia.
A. Perilaku masyarakat yang kurang disiplin pada kegiatan pembukaan lahan. B. Perilaku kurang disiplin pada instalasi. C. Jaringan listrik pemukiman padat. Isi kelalaian. B. Tanah longsor. 1. Faktor alami. A. Struktur tanah yang tidak stabil. B. Cuaca hujan tinggi. C. Gempa bumi. 2. Faktor manusia. A. Penebangan hutan di daerah lereng, gunung, atau bukit. B. Alih lahan hutan untuk pertanian. C. Gempa bumi. Faktor geologi. 1. Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. 2. Terdapat banyak gunung berapi yang berpotensi menimbulkan dampak vulkanik. D. Tsunami. Faktor geologi. 1. Wilayah Indonesia terletak di antara 2 samudra Hindia Pasifik. 2. Terdapat gunung berapi di wilayah lautan. 3. Terdapat banyak patahan di wilayah lautan. 4. Terletak di 2 sirkum berapi Pasifik Mediteran. Next, tindakan prabencana. Tindakan prabencana merupakan faktor yang sangat penting dalam mengurangi risiko. Setiap masyarakat seharusnya memiliki sikap waspada dan mengetahui potensi bahaya di tempat yang ditinggali. Tindakan prabencana antara lain sebagai berikut. A. Kegiatan pencegahan. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana mencakup pencegahan secara fisik dan non-fisik antara lain sebagai berikut. 1. Kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur untuk mencegah bahaya banjir, misalnya pembangunan talut, revitalisasi sungai, pembangunan jalur lahar, serta pemasangan instalasi pemadam kebakaran otomatis pada gedung dan fire hydrant di sepanjang jalan strategis perkotaan. 2. Kegiatan non-fisik berupa pemahaman kesadaran hidup disiplin dan ramah terhadap lingkungan, kesadaran tidak membuang sampah di sungai, kesadaran pemasangan instalasi kabel listrik yang benar, dan kesadaran untuk tidak menebang pohon di hutan lindung. B. Kesiapsiaga. Berikut beberapa tindakan waspada terhadap potensi bencana jika tiba-tiba bencana tersebut menimpa. 1. Menyiapkan tas darurat yang berisi barang-barang penting, sehingga jika tiba-tiba terjadi bencana dapat segera diambil. 2. Mempelajari jalur evakuasi terdekat dan titik berkumpul yang aman ketika terjadi bencana. 3. Menyimpan nomor kontak komunikasi pihak-pihak yang berkepentingan. C. Peringatan dini. Suatu upaya untuk memperingatkan suatu masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana supaya waspada akan potensi bahaya yang akan menimpa. Peringatan dini disampaikan oleh pemerintah atau lembaga yang bertugas dalam manajemen bencana. 4. Tindakan saat bencana. Saat bencana melanda, tindakan tanggap darurat dengan tujuan meringankan penderitaan korban secara sementara. Tindakan tanggap darurat yang dilakukan ketika bencana menimpa antara lain: A. Menyelamatkan diri dan menyediakan tempat pengungsian. B. Memberikan bantuan yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. C. Penyediaan layanan kesehatan darurat. D. Pendampingan psikoterapi untuk mengurangi trauma. 5. Tindakan pasca bencana. Tindakan utama yang harus dilakukan pasca bencana yaitu pemulihan recovery yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta evaluasi terhadap kejadian tersebut. Hal tersebut bertujuan agar apabila di masa mendatang bencana kembali terjadi, dapat ditangani dengan baik, sehingga risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat diminimalkan. Kegiatan yang dilakukan pasca bencana antara lain sebagai berikut. A. Kegiatan pemulihan recovery. 1. Rehabilitasi, yaitu perbaikan langsung untuk jangka waktu pendek. 2. Rekonstruksi, yaitu perbaikan untuk berjangka waktu panjang. Yang terakhir nih guys, tindakan evaluasi. Proses peninjauan kembali kegiatan mitigasi
apakah sesuai prosedur perencanaan awal atau tidak termasuk di dalam evaluasi adalah mengkaji kejadian-kejadian yang di luar prediksi untuk dijadikan dasar prosedur perencanaan mitigasi bencana di kemudian hari jika terjadi bencana serupa.